Yes, pasti semua yang ada di sini yang rutin ngedengerin channelnya Oracle Card Indonesia, Oracle Card Indonesia Soul Story, dan Oracle Card Indonesia Sound Therapy ya, channel yang ketiga teman-teman ya. Senang banget kalau misalkan ada hal-hal baik kan yang pasti mampir dalam hidupnya kamu gitu kan ya. Aku juga suka. Jadi semua orang pasti suka bahagia, right ya? Pasti senang bahagia, pasti kepingin yang namanya bahagia ya. Dan banyak dari kita yang mengejar-ngejar yang namanya kebahagiaan tanpa tahu esensi dari kata bahagia sendiri itu kayak gimana pastinya teman-teman ya. Nah di readingan kali ini barengan sama Oracle Card Indonesia kita bakalan baca. Hayu, apa sih ya hal-hal yang bakalan bikin kamu tersenyum dan kabar-kabar gembira, bahagia ya, hal-hal bahagia yang cepatnya bakalan kamu denger ya deket-deket ini. Siapa tahu ini bisa jadi afirmasi yang baik ya buat kalian semua ya teman-teman ya. Oke, timeless general, jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati ya. Dan ini buat siapa aja, umum ya teman-teman ya, umum. Dan terutama buat teman-teman yang mau ngedengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula gitu kan ya, supaya outcome-nya pun ke hidup kalian juga jadi sangat positif sekali gitu kan ya. Oke ya, dan kalaupun video ini tiba-tiba cuk gitu kan ya, mampir ke beranda kalian dan kalian sengaja atau nggak sengaja gitu kan ya, kalian dapetin gitu kan, wah ya kayak dapet jackpot nggak sih teman-teman ya. Gak ada yang kebetulan ya, terus diklik teman-teman ya, didengerin dengan senyum-senyum gitu kan ya, supaya nanti hasilnya pun juga terus bikin kamu senyum gitu. Ayo kita baca ya, kita baca sekarang ini buat teman-teman Sagittarius. Dan buat teman-teman Sagittarius yang mau private reading ya sama Oracle Card Indonesia, boleh silahkan menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com. Term and condition berlaku dan kalian boleh klik di description karena ya di description itu ada alamat emailnya kalian dan alamat emailnya kalian, ada alamat emailnya Oracle Card Indonesia yang bisa kalian lihat di sana gitu kan, dan ada klik kalian bisa klik link ya di description tersebut, ada tautan-tautan yang akan mengarahkan kalian ke Oracle Card Indonesia Soul Story dan Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Tergantung sama kebutuhan kalian. Apa sih yang kalian butuh? Ya. Ada di sana semua teman-teman ya. Oke, 3 story ya. Kalian pilih 1 dari 3, tapi dengarkan 3-3-nya. Siapa tahu ini bisa jadi afirmasi yang positif buat hidupnya kalian gitu ya. Oke, kita baca yuk. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Alright, kita baca ya. Aku akan bagi jadi 3 cerita ya. Tugas kalian adalah fokus dan memilih 1 dari 3 cerita tersebut. Oke ya. Right. Cerita yang pertama, lalu cerita yang kedua, dan cerita yang ketiga ya. Oke. 1, 2, dan 3 silakan teman-teman pilih ya, yang manakah yang kalian mau pilih ya. Kita akan baca nih. Oke ya, kita baca yang pertama terlebih dahulu. Buat kalian memilih cerita yang pertama, apa sih yang sedang kalian alami gitu kan ya, kesulitan-kesulitan apa yang sedang kalian hadapi. Secret berkaitan dengan sesuatu hal yang ditutupi ya, ditutupi. Ini hal-hal yang selama ini ditutupin terbongkar ya, rahasia-rahasia lagi terbongkar, terus mengalami perubahan-perubahan yang luar biasa keras ya, drastis dalam hidup teman-teman ya. Jadi bener-bener lagi gitu banget ya, ada selisih paham juga, ada hal-halnya lagi ruwet lah gitu kan ya, hubungannya sama orang lain juga lagi ruwet, nggak enak lah kayak gitu. Nah sekarang kita lihat usaha-usaha apa yang sedang atau sudah kalian lakukan gitu kan. Kita coba lihat usaha-usaha yang sedang kalian lakukan, karena ini pasti nggak enak banget ya berada di kondisi seperti ini. Oke, usaha yang sedang kamu lakukan adalah mencari keadilan ya, mencari keadilan, karena bisa jadi ya dengan rahasia-rahasia yang terbongkar ini ya, kamu merasa banget diperlakukan bener-bener tidak adil gitu kan ya. Kamu kepingin yang namanya tahu yang mana sebenarnya yang benar gitu kan ya, karena logika kamu tuh kayak nggak nerima gitu loh teman-teman ya, kayak gitu. Jadi kamu berusaha banget sih untuk mengekspresikan perasaannya kamu, karena banyak sekali hal-hal yang menurut kamu kok kayaknya nggak masuk akal gitu ya, kok kayaknya begini, kok kayaknya begitu gitu. Jadi kamu mengejar nih, lagi mengejar banget keadilan ya, ibaratnya seperti itu. Nah sekarang kita lihat hal-hal baik apa yang akan terjadi gitu kan, atau kabar baik apa yang akan kamu terima ya, berhubungan dengan apa yang sedang kamu alami pada saat ini.
Oke, hal-hal baik. Ini ada peluang-peluang ya atau kesempatan-kesempatan atau justru malah tawaran-tawaran ya yang bisa membuat kamu itu jauh lebih baik secara perasaan ya. Tapi apakah hal ini ya, hal-hal baik yang terjadi ini, peluang-peluang yang akan muncul ini ya mengantarkan kamu ke arah yang tepat gitu. Artinya berhubungan nggak sih sama hal yang sedang kamu alami ini gitu kan ya. Coba kita lihat teman-teman ya. Kita coba lihat gitu. Kalau dilihat di sini iya ya. Dan kalau dilihat di sini ini besar kemungkinan berhubungan dengan pekerjaan ya, pekerjaan berhubungan dengan apa yang kamu kerjakan gitu kan ya. Berhubungan dengan hal-hal seperti itu, berhubungan dengan orang dekat ya yang dipercaya teman-teman ya. Orang yang selama ini mungkin kamu bantu terus-terusan end up-nya gitu ya. Seperti itu sih ya. Nah, sekarang apa yang sebaiknya kalian lakukan untuk hidup kalian ya supaya hidup kalian tuh jauh lebih baik ya. Kita lihat di sini apa yang mesti dilakukan ya supaya hidupnya jauh lebih baik atau bisa lah setidaknya itu problem-problem yang diatasi yang terjadi ini bisa kelar gitu ya. Seperti itu kita lihat. Yang sebaiknya dilakukan adalah melangkah dengan bijaksana pastinya gitu kan, karena gini, orang berselisih paham ya, menurut kita sih mungkin itu mengkhianati gitu, tapi menurut orang mungkin itu enggak gitu, dia hanya berusaha survive untuk hidupnya dia aja gitu. Ada banyak hal sih teman-teman ya, jadi kan jauh lebih baik kalau misalkan kita belajar lebih bijak dalam melangkah atau bertindak. Sebelum bertindak, pikirkan dulu matang-matang, pikirkan dulu baik-baik gitu kan, karena setiap tindakan atau setiap pilihan yang kita pilih dalam hidupnya kita pasti ada konsekuensinya seperti itu ya. Jadi pikirin dulu baik-baik sebelum melangkah, tapi kalau udah mantap melangkahlah gitu loh, jangan lama-lama juga nggak melangkah gitu. Lalu juga belajar tulus, kalau emang siap untuk melepaskan ya tuluslah ya, seperti itu teman-teman ya. Oke, ini buat kamu yang mau milih cerita yang pertama ya. Sekarang kita akan menuju ke cerita yang kedua. Buat kalian memilih cerita kedua, kita lihat hal-hal apa sih yang sedang kamu alami dalam hidup ya, kesulitan apa yang sedang kamu alami. Ada transformation ini berkaitan dengan perubahan sih teman-teman ya, perubahan yang keras, perubahan yang drastis dalam hidup, perubahan-perubahan yang tidak terhindarkan ya, yang terjadi mau nggak mau, dan ini berhubungan dengan finansial ya, kemarahan finansial ya, seperti itu. Jadi banyak hal yang ditutupin itu kayak terbongkar juga gitu loh ya. Waduh, ini cerita 1, 2 ya. Ini sama, cuman bedanya yang ini tadi tentang ketidakadilan, yang ini tentang finansial tapi keuangan ya, keuangannya jauh lebih ke orang lain ya, seperti itu. Nah, kita berhubungan dengan orang lain maksudnya ya. Sekarang kita bakalan lihat usaha-usaha apa yang sudah kamu lakukan selama ini. Kita lihat usaha-usaha yang sudah kamu lakukan selama ini. Ada vision di sini. Kamu punya rencana gitu tapi masih belum yang namanya dilakukan ya, teman-teman ya. Mengamati iya tapi belum melakukan ya. Kamu mencoba untuk menstabilkan diri terlebih dahulu karena sempat ya kamu berada di satu posisi di mana kamu kehilangan keseimbangan dan benar-benar ngerasa nggak tenang banget gitu. Dan ketika kamu merasa seperti ini justru kamu bingung apa yang mesti dilakukan gitu. Jadi kamu mencoba banget sekarang ini untuk menyeimbangkan diri, fokus ya, dan bisa fokus sama apa yang dikerjakan gitu loh ya. Jadi punya rencana-rencana, menyusun rencana ya, ini yang sudah kamu lakukan. Nah, lalu kita lihat hal-hal baik yang akan terjadi gitu, atau apa yang akan kamu dengarkan yang menyangkut hal tersebut gitu. Kita lihat. Oke. Kalau dilihat di sini, power ini berhubungan sama orang lain ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan hal-hal baik apa sih ya? Kabar-kabar ya, atau hal-hal baik tentang pencapaian-pencapaian yang jauh lebih tinggi, jauh lebih baik dalam hidup gitu kan ya. Jadi ternyata kamu tuh ya jauh lebih kuat ngatasi problem-problem yang berkaitan dengan ini ya, teman-teman ya. Rencana kamu nih walaupun nggak gampang gitu kan, tapi bisa direalisasikan dengan baik dan pada akhirnya bisa kelar gitu ya. Ada pencapaian yang jauh lebih tinggi dan jauh lebih baik dalam hidup gitu. Jadi kemungkinan ini kelar ya, kemungkinan ini selesai dan kamu mendapatkan hal-hal baik ya. Dan ujian satu persatu itu bisa selesai lah gitu ya. Hambatan-hambatan yang tadinya terjadi, pihak-pihak yang selama ini ngerecokin, membatasi ya, satu persatu bisa diatasi sama kamu dengan sangat baik. Nah, apakah hal ini ya akan membantu ya, akan membantu problem-problem di atas tadi. Kita lihat ya, apakah membantu? Sebenarnya membantu, tapi ya teman-teman balik lagi
ada hal-hal dimana belum kelar gitu loh ya, mungkin ujian akan lewat gitu kan, pihak-pihak yang membatasi lewat, tapi masih belum kelar juga karena banyak gitu loh ya, kita nggak cuman bicara tentang satu problem ya, satu problem tapi ada sambungannya yang lain gitu loh ya, yang juga pada akhirnya ini tambahin ini, tambahin itu gitu ya, seperti itu. Nah, apa sih yang sebaiknya dilakukan ya? Apa yang sebaiknya dilakukan? Kita lihat fokus ya. Ini sih lebih fokus untuk ke satu masalah dulu gitu kan ya, selesaikan satu masalah, lalu setelah selesai baru ke yang lainnya lagi. Jadi belajar fokus dan tidak terbawa perasaan ya, belajar untuk menguasai diri dan menguasai perasaan, karena kalau misalkan kamu blend ya semuanya, perasaan, emosi tercampur aduk ya, kamu nggak bisa berpikir dengan logis pastinya, seperti itu ya. Jadi jangan terbawa perasaan, oke ya. Ini buat kalian yang memilih cerita nomor 2. Sekarang kita akan menuju ya ke teman-teman yang memilih cerita nomor 3. Apa sih kesulitan-kesulitan hidup yang sedang kamu alami? Kamu tuh lagi dianggap sama orang itu sebelah mata ya. Jadi orang tuh ngelihat kamu, ini kayaknya nggak mungkin, ini nih kayaknya nggak begini, nggak begitu. Lagi dicengin lah gitu kan, bahwa kamu tuh nggak mampu, bahwa kamu tuh nggak bisa, bahwa kamu tuh seperti itu ya. Jadi lagi nggak dianggap, nggak dijadiin prioritas. Lagi apa aja yang kamu buktikan ya, kamu mau perjuangkan gitu kan, itu lagi nggak dianggap gitu loh sama mereka, lagi dianggap salah, kurang tepat dan sebagainya. Kamu lagi berjuang banget nih teman-teman ya, lagi berjuang banget. Nah, sekarang kita lihat nih usaha-usaha apa yang sudah kamu lakukan selama ini. Usaha-usaha yang sudah kamu lakukan selama ini adalah ya, kamu lebih ke fokus upgrade skill, upgrade ilmunya kamu ya. Tapi ada cerita-cerita kepergian nih teman-teman ya, ada cerita-cerita kepergian karena pekerjaan ya, karena ini ya mungkin pembuktian diri nih teman-teman ya. Usahanya kamu fokus ya, kamu lebih ke fokus untuk ya membuktikan itu nggak harus sama kata-kata ya teman-teman ya, tapi lebih ke perbuatan, seperti itu. Nah, kabar gembira, hal-hal bahagia apa yang akan kamu dengar sebentar lagi ya, ada expression bahwa ternyata kamu nggak sendiri loh ya, bahwa ternyata kamu tuh nggak sendiri, bahwa ternyata ada orang yang berada di pihaknya kamu, bahwa ada orang yang ternyata mau gitu kan ya, memperjuangkan atau membuktikan bahwa kamu tuh oke gitu loh, kamu tuh baik, kamu tuh memperjuangkan apa yang selama ini mungkin buat orang lain itu salah dan sebagainya, bahwa itu tuh adalah hal yang baik, bahwa ternyata ada loh orang yang di sebelahnya kamu yang kamu tuh nggak sangka-sangka mungkin selama ini, yang kamu anggap bahwa semua orang nggak peduli, bahwa semua orang itu ngecengin, ngelihat sebelah mata gitu kan, ternyata ada orang yang peduli sama kamu ya, kayak gitu. Nah, apakah hal ini akan dapat membantu ya untuk kamu tuh ngatasin problem-problem yang terjadi dalam hidupnya kamu? Pasti membantu, karena ya teman-teman, orang ini adalah orang yang akan bisa membangkitkan semangat. Oh ternyata ya aku menjalani ini nggak sendiri, kayak gitu loh teman-teman ya. Jadi apa yang kamu sangka-sangka selama ini nggak baik ya, ternyata nggak sebaik itu juga gitu loh. Ternyata ada banyak juga hal-hal baik yang terjadi ya, seperti itu. Membantu sih, kalau ini mau membantu banget ya, seperti itu. Kita lihat yang sebaiknya kalian lakukan untuk hidup kalian jauh lebih baik tuh apa. Kita lihat ya, belajar sayang sama diri, merawat diri, belajar sayang sama apa yang kamu kerjakan. Kalau kamu suka, kamu sayang, kamu merawat apa yang kamu pekerjakan, maka apa yang kamu kerjakan ini akan menjadi besar gitu kan ya. Sama ketika kita sayang sama diri kita, ketika kita merawat diri kita, maka diri kita pun akan jadi berkembang jauh lebih baik pastinya ya, secara emosional, secara pendewasaan ya. Sama halnya dengan pekerjaan, sama halnya dengan hubungan, sama halnya dengan banyak hal ya, seperti itu. Jadi kuncinya adalah kata-kata dan esensi dari kata cinta itu sendiri gitu, yang orang banyak kan bilang I love you gitu kan ya, I love you gitu kan, tapi nggak tahu love itu sebenarnya seperti apa gitu. Oke ya teman-teman, ini buat kalian yang memilih cerita 1, 2, dan 3. Nah, kalau kita bicara mengenai kesulitan, hambatan apa yang kita hadapi dalam hidup gitu kan, namanya juga manusia gitu kan, pasti ada yang namanya cerita-cerita tentang hambatan, perjuangan harus kita lakukan. Tapi balik lagi ya, kalau kita usaha kita pasti bisa gitu. Tapi ternyata ya
Yang namanya usaha itu nggak cukup loh teman-teman ya. Ada yang namanya dibilang mesti doa, mesti yang namanya pasrah, mesti yang namanya melakukan ini, melakukan itu gitu. Ada banyak hal usaha-usaha yang mesti kita lakukan. Banyak faktor juga yang mempengaruhi seseorang itu menjadi hal-hal yang baik yang diterima ataupun waktunya kapan dan sebagainya. Itu misteri teman-teman. Jadi tetap berusaha melakukan yang terbaik ya, dengan cara apa sih? Benahi diri kamu, benahi dan selalu fokus ke diri untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Maka hal-hal baik pun akan terjadi dalam hidupnya kita. Amin ya. Kita bakalan jumpa lagi teman-teman ya di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda pula ya. Zodiak yang berbeda. Thank you so much for listening. Remember for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.